Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taslim Yusuf dari kelas D, NIM 3 digit terakhir 1/9. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan persediaan yang efisien dalam bisnis dalam logistik. Oke. Kalian pernah berpikir tidak kalau mengapa perusahaan besar seperti Amazon atau Zara bisa sangat cepat melayani pelanggan, bahkan dalam jangka waktu 1 hari saja. Rahasianya terletak pada satu hal penting, pengelolaan persediaan efisien. Dalam video ini, kita akan membahas tuntas tentang pengelolaan persediaan dalam logistik. Mengapa hal ini menjadi kunci efisiensi bisnis, metode apa aja yang digunakan, dan teknologi apa yang membantu di baliknya. Oke, apa itu persediaan dan mengapa penting? Persediaan adalah stok barang yang disimpan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun permintaan pelanggan di masa depan. Persediaan ini mencakup berbagai hal, mulai dari bahan mentah, barang dalam proses, hingga produk jadi. Mengapa persediaan begitu penting dalam logistik? Karena tanpa pengelolaan yang baik, operasi bisnis bisa terganggu. Bayangkan saja jika bahan baku tiba-tiba habis, produksi berhenti, dan pengiriman ke pelanggan tertunda. Akibatnya, perusahaan bisa kehilangan penjualan dan kepercayaan pelanggan. Dengan pengelolaan persediaan yang tepat, perusahaan bisa, yang pertama, menjaga kelancaran operasional, kedua, mencegah kekurangan stok, ketiga, mengurangi biaya penyimpanan dan produksi, serta yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus selanjutnya, jenis persediaan dalam logistik. Secara umum, persediaan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, bahan baku, yaitu material dasar yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya kain untuk produksi pakaian atau baja untuk otomotif. Kedua, barang dalam proses, yaitu produk yang masih berada pada tahap pembuatan belum siap dijual. Ketiga, barang jadi, yaitu produk akhir yang siap didistribusikan atau dijual ke pelanggan. Dan keempat, persediaan MRO, Maintenance, Repair, dan Operation. Ini mencakup bahan-bahan untuk perawatan dan perbaikan peralatan seperti pelumas, alat kerja, dan suku cadang mesin. Selanjutnya, tujuan utama pengelolaan persediaan. Secara sederhana, ada 3 tujuan dari pengelolaan persediaan yang baik. Yang pertama, meminimalkan biaya. Artinya, perusahaan berusaha menekan biaya penyimpanan, pemesanan, dan risiko bahaya, barang rusak atau kadaluarsa. Yang kedua, memaksimalkan pelayanan. Dengan kesediaan produk yang tepat, waktu, pelanggan akan puas dan loyal. Yang ketiga, menjaga efisiensi operasional. Produksi bisa berjalan tanpa hambatan karena bahan selalu tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya, metode perencanaan persediaan MRP, GET, dan AOC. Untuk mencapai efisiensi, ada 3 metode PPRL yang biasa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada MRP, atau Material Recruitment Planning. Sistem ini membantu mencernakan data produksi dan kegiatan bahan baku berdasarkan permintaan pelanggan. Dengan MRP, perusahaan tahu kapan harus memesan bahan agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan stok. Yang kedua, JIT atau Just in Time. Konsep ini berasal dari Jepang yang terkenal digunakan Toyota. Melalui metode JIT, perusahaan hanya menerima barang ketika benar-benar dibutuhkan, sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Namun, sistem ini butuh koordinasi yang baik dan dengan pemasok. Ketiga, EOC atau Economy Order Quantity. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tujuannya adalah menyimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan agar totalnya paling efisien. Selanjutnya, ada teknik pengendalian persediaan FIFO, LIFO, dan rata-rata bergerak. Selain metode perencanaan, ada juga teknik pengendalian yang digunakan dalam gudang. FIFO, First in, First out, artinya barang yang pertama masuk harus juga pertama keluar. Teknik ini sering digunakan untuk produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan dan obat-obatan, ya seperti kayak makanan ya ciki-cikian, terus kayak biskuit atau obat-obatan kayak tolak angin dan lain-lain seperti itulah. Terus selanjutnya, LIFO atau last in, first out, yaitu barang terakhir yang masuk akan digunakan terlebih dahulu. Dan ini cocok untuk produk yang tidak memiliki masa simpan terbatas seperti bahan bangunan. Ya seperti contohnya kalau di minuman tuh kayak minuman keras kayak alkohol, terus kalau di bangunan kayak semen dan lain-lain gitulah.
Terus yang terakhir, metode rata-rata bergerak. Teknik ini menghitung nilai rata-rata dari persediaan yang ada untuk menjaga stabilitas harga dan pelaporan keuangan. Yang selanjutnya, teknologi pendukung, WMS dan barcode. Nah, kita tahu kan kalau pasti nggak mungkin dong kalau di dalam persediaan itu atau perencanaan persediaan ini tanpa adanya teknologi, pastinya perlu dong teknologi itu. Oke, jadi saya jelaskan. Di era digital seperti sekarang, pengelolaan persediaan tidak lagi dilakukan secara manual. Perusahaan modern menggunakan berbagai teknologi untuk membantu keakuratan dan efisiensi data. Sistem WMS atau Warehouse Management memungkinkan perusahaan memantau pergerakan barang secara real time, mengoptimalkan ruang gudang, dan melacak stok dengan cepat. Selain itu, ada yang kedua guys ya, yaitu barcode dan RFID. Membantu mempercepat identifikasi dan pelacakan produk, mengurangi kesalahan manusia, dan melalui analisis data. Perusahaan dapat memprediksi pemerintahan dan merancang strategi kerjaan yang lebih cerdas. Oke. Selanjutnya ada tantangan dan solusinya. Dalam praktiknya, pengelolaan persediaan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan umum yang sering dihadapi antara lain yang pertama, stok berlebih, yang bisa menyebabkan biaya penyimpanan tinggi. Solusinya adalah lakukan peramalan pemerintahan yang akurat. Terus yang kedua, kekurangan stok, menyebabkan pelanggan kecewa. Solusinya, gunakan sistem pemantauan real time dan peringatan dini. Ya kayak tadi ya, kayak WMS itulah, bisa mantau secara real time. Terus yang ketiga, barang rusak atau usang bisa diatasi dengan rotasi stok atau audit rutin. Ya pastinya ini kalau yang bagian 3 ini harus diaudit rutin sih ya, harus dicek berkala gitu. Makanya tadi perlunya ada teknologi dalam sini ya, oke. Terus yang terakhir adanya biaya operasional yang tinggi. Bisa ditekan dan solusinya itu adalah bisa ditekan dengan optimasi ruang gudang dan negosiasi dengan pemasok. Oke, selanjutnya kita akan ke studi kasus ya teman-teman. Saya ngambil studi kasusnya itu apa ya? Tadi Amazon dan Zara. Oke, mari kita lihat dua contohnya tadi ya. Nah, tadi perusahaan besar dunia. Yang pertama itu kita lihat di Amazon. Pasti tahu dong Amazon ya, pasti perusahaan besar gitu. Dia juga bergerak bukan cuma di ekspedisi atau gudang, itu nggak cuma gitulah. Tapi banyak kan, tapi kita ambil contohnya di bagian ekspedisinya, yaitu Amazon. Menggunakan otomatisasi gudang dengan robot pintar dan sistem WMS canggih. Hasilnya pengiriman menjadi lebih cepat, biaya berkurang, dan pelanggan puas. Nah, seperti tahu kan, kayak di internet atau di website atau ya berita-berita gitu di YouTube, Amazon di gudangnya pasti udah ada kayak ada robotnya kan, kayak udah pinter lah, udah canggih banget di sana. Jadi kayak wah keren sih sana, semoga Indonesia bisa kayak gitu lah ya. Terus selanjutnya Zara itu merek fashion yang terkenal dong. Mereka pasti tahu dong Zara itu apa. Ya kayak di Almed Undip ada Zaranya, oke. Terus di Zara ini menggunakan model just in time. Sesuai tren terbaru dengan jumlah terbatas sehingga stok tidak menumpuk dan model tidak cepat usang. Ya kayak gitulah. Jadi dia pakai just in time metodenya, seperti yang tadi lah yang dijelasin kan. Jadi dia ngeliatin baru mengirim gitu, baru produksi pas tren aja. Jadi kayak nggak bakal stoknya nggak banyak juga, jadinya nggak numpuk gitulah stoknya. Terus yang terakhir pastinya kesimpulan. Sebentar. Oke. Kesimpulannya adalah, jadi pengelolaan persediaan bukan sekedar tentang menyimpan barang di gudang. Ini adalah strategi penting untuk menjaga efisiensi, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Kuncinya adalah visibilitas, teknologi yang terintegrasi, fleksibilitas strategi, dan tentu saja fokus pada pelanggan. Dengan pengelolaan persediaan yang tepat, bisnis bukan hanya efisien, tapi juga mampu berkembang dan bertahan dalam persaingan yang ketat. Oke, mungkin sebenarnya banyak yang mau dibahas, cuman ya segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.